Bu, kata siapa? Itu sih bisa-bisanya Bu Narti doang. Nih saya tahu banget gimana Bu Narti sebenarnya. Tahu gak sih? Saya aja waktu pas dengar nyaris nggak percaya. Nggak nyangka banget deh kalau dia kayak gitu. Dokter, gimana hasilnya? Anak saya ini kira-kira laki-laki apa perempuan? Pak Herman, Bu, anak yang berada di dalam kandungan istri Bapak memang laki-laki. Kelihatannya janinnya baik, perkembangannya juga normal. Tuh kan Bang, akhirnya kita bisa punya anak laki-laki. Selamat ya. Saya janji, saya akan kasih hadiah sama kamu. Benar. Tapi Bu Rosa, saya ada saran sedikit buat Ibu. Tekanan darah Ibu di sini tergolong tinggi. Saya sarankan Ibu harus bisa menguasai emosi. Jadi jangan marah-marah dulu. Iya dokter, kemarin saya sempat marah-marah sama istri saya. Tapi mulai saat ini saya berjanji, saya akan menjaga perasaan istri saya. Apalagi anak yang dikandungnya adalah anak laki-laki, anak yang selama ini saya dambakan. Bila aku dalam pelukanmu. Be, bentar lagi mimpi Babe akan terwujud, Be. Menantu Babe yang cantik ini sekarang lagi hamil, Be. Dan kata dokter anaknya laki-laki. Yang benar, Man. Alhamdulillah. Allah telah mendengar doa Bapak. Rosa, sini nak. Biar Bapak bisa memelukmu. Cucuku, baik-baik kamu ya dalam perut ibumu. Sebentar lagi kamu akan menjadi pewaris tunggal toko kakekmu ini. Ya Allah, berilah petunjuk pada anakku Rosa. Lindungilah dia. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya ampun, kebangetan banget sih Pak, enak-enakan berdua di kamar lagi. Rosa, Bapak dan Ibumu sudah menjalankan ibadah sholat Isya. Sebentar lagi kami ke sana, nak. Udah deh, cepetan kasih makan ke Lola sama Sisi, cepetan. Astagfirullahaladzim Rosa, biarkan ibu berdoa dulu nak. Doa lagi, doa terus-terusan. Pak, Bu, memang dapat apa dari doa? Dapat apa dari doa? Tetap aja kan hidupnya susah, ya kan? Hidupnya susah kan? Udah hidupnya susah, bikin susah pula hidup Rosa. Sekarang ibu bapak pikir aja, memang Rosa nggak keluarin duit banyak buat kasih makan ke bapak sama ibu. Udah cepetan deh, cepetan. Apa mesti diteriakin? Lama banget. Cepetan. Stopin aja kerjaannya. Kenapa nasib kita begini Pak? Kenapa anak kita seperti ini sama orang tuanya? Bu, kita sabar aja, Bu. Memang Rosa itu sedang di atas angin. Dia lupa sama Allah dan orang tuanya. Tapi Bu, kewajiban kita sebagai orang tuanya untuk menyadarkan dia. Sampai
terakhir. Sampai kapan kita begini, Pak? Aku udah gak tahan. Sabar. Sabar, Bu. Mari kita bawa ke dokter aja, Bu. Iya, Pak. Pakai mobil saya aja, Pak. Iya, Bu. Ibu. Bu. Bu, bikinin rasa mie goreng, Bu. Ibu. Siapa lagi itu? Ada apa lagi sih? Maaf kalau saya mengganggu. Saya mau ngasih tahu bahwa ibunya Nak Rosa tadi pingsan. Hah? Pingsan? Terus sekarang dia ada di mana? Sudah ada di rumah sakit, diantar bapaknya Nak Rosa. Pakai mobil saya kok. Nak Rosa, maaf ya kalau saya lancang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Nak Rosa itu punya pembantu. Jadi supaya ibunya Nak Rosa itu tidak terlalu berat kerjanya. Kasihan kan dia orang tua. Ya. Terima kasih banget udah nganterin ibu saya. Tapi maaf ya, situ nggak usah ceramain saya. Ya, urus aja diri situ sendiri. Udah tua. Nggak usah sok-sok ceramain orang ya. Nggak usah usil. Mau jadi ustazah. Pakai telat. Udah mau mati ya. Astagfirullah. Maaf kalau saya salah ucapan. Udah deh, pergi deh, Bu. Berisik banget. Udah pergi berisik banget. Ini orang susah banget suruh pergi. Bawel gitu apa? Dia pikir emang dia siapa? Sok-sokan ceramain saya. Bu Narti, Rosa itu memang keterlaluan. Bu, ibu yang sabar ya. Rosa itu memang orangnya kan begitu. Kita semua juga di sini tahu kalau tabiatnya jelek. Ibu sabar ya. Terima kasih ya, Dah. Kamu ini anak baik. Tapi sayang, sampai sekarang kamu kok belum mendapat jodoh. Padahal kalau dibandingkan dengan Rosa, jauh sekali bedanya. Kamu sama dia seperti antara bumi dan langit. Tapi kenapa ya dia bisa mendapat suami sebaik Herman? Itu namanya jodoh. Berapa wartawan? Mau belanja nih. Iya, aduh. Tumben, Ros, kamu belanja bareng kita-kita. Memangnya supermarket sudah tutup ya, Ros? Bu Manto bisa banget ngomongnya. Habis gimana, Bu? Namanya juga orang lagi hamil, lagi ngidam. Ngidam jengkol. Cari di supermarket nggak ada. Jadi mau nggak mau deh cari di sini. Pardi, jengkol ada. Nah itu tuh. Nah. Memangnya kamu hamil lagi, Ros? Aduh, selamat ya. Nih, pegang deh. Ya habis gimana? Saya ini kan subur, terawat, nggak kayak itu, Bu Narti. Loh,
Ibu Narti itu bukannya nggak subur, tapi suaminya memang mandul, Ros. Alah, Bu, kata siapa? Itu sih bisa-bisanya Bu Narti doang. Nih saya tahu banget gimana Bu Narti sebenarnya. Tahu gak sih? Saya aja waktu pas dengar nyaris nggak percaya. Nggak nyangka banget deh kalau dia kayak gitu. Ros, ada apa sih? Ayo dong kasih tahu. Udah gimana ya? Gini, saya sih sebenarnya mau kasih tahu aja, cuman kan sekarang sama tetangga serba salah. Nanti yang ada saya disangkain jelek-jelekin tetangga lagi. Tapi beneran, kaget deh kalau sampai tahu. Saya aja sampai shock. Aduh Ros, kasih tahu dong, jangan bikin kita penasaran. Ayo dong kasih tahu. Gini. Bu Narti waktu mudanya itu nakal banget. Tahu nggak? Dia tuh bolak-balik aborsi lagi, terus-terusan aborsi. Jadi gimana? Rahimnya nggak rusak. Ya busuk dong kalau kayak gitu ya kan. Ini kalau misal dibilang kayak apa ya busuk. Nah nih, kayak begini nih. Nih busuknya kayak begitu. Amit. Mbak Rosa, jangan nyebar gosip fitnah kayak gitu, itu nggak bagus. Setahu saya sih Bu Narti orangnya alim, soleh. Ya nggak mungkin lah dia itu bertingkah yang neko-neko kayak gitu. Pardi. Moncot. Tadi awalnya saya itu juga nggak percaya. Tapi tahu nggak? Yang ngomong sama saya siapa? Itu sahabatnya Bu Narti waktu masih muda. Dia ceritain semuanya ke saya. A sampai Z. Tapi gimana ya? Percaya nggak percaya deh pokoknya. Kalau ngeliat dia sampai sekarang nggak hamil, ya bisa jadi, ya kan? Udah deh, tuh Pardi mana? Ya udah deh ya, saya duluan ya. Nih. Kembali 2.000. Ya udah, semuanya buat kamu. Ya udah ya Bu ya, saya duluan ya. Ingat loh, jangan bilang siapa-siapa. Iya, tenang. Yuk. Bener gak sih apa kata Rosa tuh? Saya sih ragu. Rasain kamu Narti. Makanya jangan lancang, sok nasihatin saya. Sebentar lagi omongan saya pasti akan nyebar ke semua orang.